Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rabi Wijayanto, NIM 2019-1035-03-11045 dari 3A Peternakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sholat terburu-buru. Mari kita simak penjelasan berikut. Penunaian sholat secara sempurna dapat memusnahkan ujub, gurur, bahkan seluruh kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 49. Sholat dapat memberi dampak seperti itu jika dikerjakan dengan sempurna, dengan rukun-rukun, sunnah-sunnahnya, serta merealisasikan adab-adab zahir maupun batin. Salah satu adab zahir sholat adalah mengerjakan dengan anggota tubuh secara sempurna, sementara adab batinnya adalah kekhusyuan. Kekhusyuanlah yang dapat menjadikan sholat memiliki peran penting dalam penyucian jiwa dan perangai. Rasulullah SAW bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari permukaan bumi adalah kekhusyuan. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad hasan. Allah juga menegaskan bahwa kekhusyuan adalah ciri pertama orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun ayat 1-2. Diriwayatkan dari Bashar bin Al-Harits dalam riwayat Abu Talib Al-Maki dari Sufyan At-Tausauri, barang siapa tidak khusyuk, maka sholatnya rusak. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang ngebut sholatnya untuk mengulangi sholatnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam pada Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai ulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dirimu dari itu. Makanya ajari aku. Rasulullah SAW lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah, kemudian baca ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukulah dan sertai tumak ninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumak ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumak ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumak ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Tumak ninah atau ketenangan adalah suatu unsur yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam sholat. Dengan tumak ninah, itulah kekhusyuan dalam sholat dapat dicapai. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar dapat mengerjakan sholat disertai dengan tumak ninah, baik ketika ruku, sujud, dan amalan sholat lainnya. Sholat adalah suatu ibadah yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan khusyuk. Maka kadang-kadang sebagian orang tidak sabar dalam mengerjakan sholat, ingin cepat selesai karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga ketika ruku, sujud, dan sebagainya tidak disertai dengan tumak ninah. Sebagian ulama sering menggambarkan sholat tanpa tumak ninah seperti ayam mematuk makanan karena sujud, ruku, dan sebagainya dilakukan dengan sangat cepat.
Dalam hadis lainnya diungkapkan sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, pencurian yang paling buruk yang dilakukan manusia ialah mencuri dari sholatnya. Kemudian orang-orang bertanya, hai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Jami'i, Syakir, nomor 997. Dari hadis-hadis inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa ruku, sujud, berdiri, dan duduk wajib dilakukan dengan tumak nina, tenang, dan tidak dengan tergesa-gesa. Kemudian baru meneruskan gerakan selanjutnya. Oleh karena itu, agar dapat sholat dengan tumak nina, seorang perlu membiasakan mengerjakan sholat dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.